Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmatnya, cintanya, kasihnya dan sayangnya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa ya di webinar pertama ya dari Akademi Pernikahan ya. Jadi insya Allah ke depannya teman-teman semua Akademi Pernikahan akan secara rutin ya setiap Rabu malam itu kita akan ada webinar ya. Nah, ada tema-tema healing ya. Yang tema healing memang saya buat khusus ya grupnya karena harapannya ke depan kita bisa saling sharing, saling diskusi, belajar bareng ya, bertumbuh bareng gitu ya. Dan juga insya Allah di grup WhatsApp ya bagi yang mungkin nggak ngikut ya nggak join di Telegram insya Allah tetap bisa mengikuti ya dari grup WhatsApp ya. Baiklah ya ayah bunda semua teman-teman semua. By the way ini yang hadir udah nikah atau belum ya? Boleh dong kasih tahu di chat ya asalnya dari mana dan statusnya ya sudah nikah atau belum. Jadi biar saya enak nih manggilnya ya. Saya mau manggil apa? Manggil Mas Jomblo gitu ya atau mau saya panggil ayah bunda ya. Boleh kasih tahu saya di chat ya. Wow, ada dari Aceh ya, Masya Allah ya. Dari Jakarta Pusat menikah satu anak, alhamdulillah ya. Oke. Yang lain dari mana? Boleh kasih tahu dulu ya sambil nunggu yang lain. Nunggu peserta lain. Tangerang single. Oke, siap ya. Jakarta belum menikah. Pada larang. Oke. Jadi 50-50 ya, ada yang sudah menikah dan ada yang masih single ya, masih jomblo gitu ya. Masih sendiri Ustadz. Masya Allah ya. Semoga yang masih sendiri Allah segera pertemukan ya dengan jodohnya ya. Dengan jodoh sehidup sesurganya ya. Bagi teman-teman yang mungkin mau mengajukan pertanyaan ya. Jadi buat yang mau mengajukan pertanyaan, ini saya kirim di chat ya form pertanyaannya. Ya, jadi di chat silakan nanti diisi ya. Kalau misalnya belum sempat ngisi pertanyaan, jadi boleh ngisi. Ini udah lumayan sih ada 8 pertanyaan. Nah, jadi pada malam hari ini kita bukan sharing materi ya, tapi tanya jawab aja ya, tanya jawab, diskusi gitu ya. Jadi mudah-mudahan dari tanya jawab ini ada sesuatu yang bisa kita ambil ya. Kita juga nggak lama-lama ya, mungkin sekitar 30 sampai 45 menit ke depan. Saya rasa udah cukup ya, insya Allah. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan bisa kita belajar lagi gitu ya. Insya Allah nanti rekamannya juga ada, jadi jangan khawatir. Oh iya, ini kita pakai Zoom-nya Zoom webinar ya. Jadi Zoom webinar itu yang muncul cuman wajah saya doang sebagai narasumbernya. Nah, sementara teman-teman semua peserta tuh nggak muncul wajahnya ya, nggak kelihatan wajahnya, nggak kelihatan juga audionya. Jadi jangan khawatir ya, jangan khawatir nanti udah Agus bisa lihat saya nggak ya. Insya Allah saya nggak bisa ngelihat ya. Jadi Insya Allah hanya muncul wajah siapa namanya wajah saya doang ya. Nah, wajah teman-teman insya Allah nggak kelihatan ya. Nah, mungkin kita sebelum mulai, saya mau perkenalkan diri dulu ya, sebelum nanti saya jawab-jawab pertanyaan yang masuk ya. Nah, ini nama saya Agus Ariwibowo ya. Nah, Agus Ariwibowo akrab disapa Uda Agus. Jadi saya dari Sumatera Barat, teman-teman semua. Mungkin di sini ada ya Bunda atau teman-teman sahabat yang juga dari Sumbar ya. Masya Allah saya dari Sumatera Barat dan Uda itu adalah panggilan untuk laki-laki Minang ya, laki-laki bersuku Minangkabau ya. Alhamdulillah saat ini aktivitasnya menulis buku ya, saya juga mengasuh kelas belajar taaruf.com untuk yang apa namanya yang belum menikah ya, dan akademi pernikahan ya untuk yang sudah menikah. Dan selain itu kita juga certified di hipnoterapi ya, ada NLP praksioner ya, happy counselor di Kampung Hening ya. Happy counselor itu sebutan untuk para konselornya Kampung Hening ya.
Kampung Hening itu salah satu lembaga yang menyediakan jasa konsultasi gitulah ya, yang mensupport berbagai kegiatan kesehatan mental Indonesia gitu ya. Nah, saya juga pengurus ya, pengurus pusat alhamdulillah di Perkumpulan Praktisi Konselor Indonesia ya atau PPKI. Dan selain itu saya juga duta di kesehatan mental Biro Psikologi dan Dia Care Center ya. Jadi mungkin itu teman-teman semua sekilas perkenalan kita. Langsung aja ya kita akan masuk ke sesi tanya jawabnya ya. Mungkin nanti teman-teman di sini bisa nanya ya, dikirim di Q&A boleh ya, kalau ada yang mau nanya di sini di Q&A boleh, atau mungkin kirimnya di chat ya via apa namanya via Google Classroom ya. Ini adalah beberapa pertanyaan yang masuk ya. Teman-teman bisa lihat ya, bisa saksikan, bisa baca juga. Oke. Oh ini satu orang banyak pertanyaan ini ya. Bagaimana cara sembuh dari luka pengasuhan selain terapi? Karena saya menyadari keseringan marah-marah dengan anak-anak jika mereka tidak sesuai dengan apa yang saya mau ya. Saya sebenarnya sangat sayang sama anak-anak, tapi karena minimnya ilmu dalam membersamai anak-anak tidak saya sadari jatuh ke lubang marah-marah lagi. Apa beda luka pengasuhan dengan hutang pengasuhan? Bagaimana dikatakan dengan luka pengasuhan? Bagaimana yang dikatakan dengan hutang pengasuhan? Apa yang dilakukan ortunya sehingga jadi hutang pengasuhan sama anaknya? Oke, kita jawab pelan-pelan ya, karena ini satu pertanyaan satu orang banyak pertanyaan. Yang pertama adalah bisa nggak sih sembuh selain terapi? Yang nggak bisa ya. Terapi itu kan bahasa bahasa Yunani ya, dari bahasa Yunani kalau saya nggak salah, artinya ini adalah pengobatan atau penyembuhan, atau ada juga menyebutnya sebagai latihan gitu ya, atau lebih sederhananya sih usaha ya. Jadi terapi itu bukan sesuatu hal yang khusus, enggak ya teman-teman nih ya. Misalnya sakit kepala minum Panadol itu terapi ya. Teman-teman sakit nih mah nggak enak rasanya nih, minum Proma itu terapi. Ya, teman-teman nih ada yang rasain palanya pegal gitu ya, tangan pegal, minta tolong ya, pijitin ya sama istri gitu kan. Atau mungkin pijitin sama suami, nah itu terapi. Jadi segala hal, segala usaha, upaya, latihan yang dilakukan untuk proses sembuh itu adalah terapi. Ya. Jadi kalau dalam hal apapun nih, apapun penyakit kita lah ya, jangan hanya fokus ke luka pengasuhan, ya sembuhnya dengan terapi. Ya. Jadi begitu ya. Jadi memang terapi itu bukan suatu hal yang khusus ya. Nah, bagaimana cara bisa sembuh? Cara bisa sembuh dari luka pengasuhan itu banyak ya, ada banyak tekniknya ya, ada self healing ya. Jadi menyembuhkan diri sendiri ya, mulai dengan memaafkan dari yang dulu ya. Jadi kalau misalnya Mbak menyadari ya, saya nggak tahu ini Mbak Thomas ya, kita anggap aja Mbak ya. Kalau misalnya nih Mbak menyadari bahwa luka pengasuhan itu berasal dari pengasuhan yang buruk yang mungkin Mbak alami di masa lalu, bisa mulai dari memaafkan orang tua ya, menerima ya, berdamai dengan kejadian di masa lalu. Itu yang satu. Yang kedua adalah marah-marah gitu ya, marah-marah sama anak itu kan sebuah keahlian. Ya, kenapa saya sebut keahlian? Karena sudah terlatih kan, udah terbiasa. Jadi maka jadilah dia keahlian atau kebiasaan. Nah, gimana caranya mengubah kebiasaan atau keahlian ya? Dengan kebiasaan atau keahlian baru. Ya, jadi dirancang, diskenariokan. Kira-kira kalau anak saya melakukan A, saya akan meresponnya seperti apa? Contoh misalnya ya. Misalnya nih anak Mbak melakukan kesalahan. Kesalahannya adalah memecahkan piring ya. Jadi anak disuruh minta tolongin misalnya ambilin piring ya. Ternyata pas ngambil piringnya pecah. Bak. Duar ya, piring kaca pecah ya. Pecahan kacanya kemana-mana. Nah, ketika piring kaca pecah, misalnya selama ini Mbak memberi responnya adalah langsung bentakin tuh anak. Ya, langsung marah tuh sama anak. Ih, dasar kamu nggak hati-hati. Kamu pecahin piring ibu ya, tahu nggak? Ini belinya di Korea gitu kan. Atau mungkin ini belinya di Jepang gitu. Oh, ini piring berharga, tahu nggak? Akhirnya anaknya dipukul, marah-marah, bentakin dan seterusnya. Itu respon lama. Tapi bisa nggak kita skenariokan, kita ubah responnya? Bisa. Misalnya, ketika anak mecahin piring, maka lakukan ya berikan responnya adalah meluknya terlebih dahulu. Nah, kamu kenapa ya? Kamu hati-hati ya, langsung peluk anaknya.
Nah, kenapa kok dipeluk? Karena ketika anak memecahkan piring, sebenarnya anak pun dalam keadaan kaget. Anak dalam keadaan kaget, anak dalam keadaan takut gitu ya, cemas gitu ya. Takut melihat pecahan kaca di mana-mana, dan juga mungkin takut kena marah. Maka yang dibutuhkan anak pertama kali apa? Rasa nyaman. Rasa nyaman dengan pelukan. Lalu bilang ke anak, nah baik-baik ya. Nah ini wajar kok, ini namanya piring terbuat dari kaca. Kalau misalnya jatuh ya memang pecah gitu ya. Jadi ini udah sunatullahnya lah gitu ya. Nah yang perlu kamu lakukan ketika piring pecah adalah pertama misalnya kumpulin di suatu tempat. Yang kedua sisanya bersihin dengan kain basah. Jadi ngasih anak skill baru ya, keahlian baru. Nah itu respon kedua. Ya. Nah, bagaimana cara melatih respon itu? Yang pertama, ayah bunda mungkin kenali selama ini sering marah-marahnya sama anak itu dalam hal apa? Ya, sering marah-marahnya sama pasangan atau mungkin sama anak, sama pasangan atau siapapun dalam hal apa? Kalau dengan orang-orang terdekat biasanya itu berpola. Ya, misalnya sama anak pasti persoalan marah-marahnya ya karena hal-hal itu aja sebenarnya gitu ya. Anak malas mandi, anak malas belajar gitu ya. Anak malas sekolah misalnya gitu ya. Nggak akan jauh-jauh dari hal itu ya, penyebab marah-marahnya. Artinya apa? Udah kebayang kan penyebabnya. Oh, saya sering marah-marah kepada anak gara-gara persoalan ini A, B, C, D. Nah, malam-malam hari sebelum tidur, ayah bunda tuh siapin ya, ambil pulpen ya, ambil kertas, bikin skenarionya. Kalau seandainya anak saya besok melakukan A, maka saya akan respon dengan seperti ini. Bisa ditulis ya, bisa dibuat skrip kata-katanya, bisa dilatih juga bagaimana apa yang kita omongkan, bagaimana intonasi suara kita ya. Jadi samalah kayak aktor gitu ya. Aktor kan latihan gitu ya. Nah, sama kayak gitu. Nah, itu awalnya mungkin berat karena baru membiasakan latihan. Tapi lama-kelamaan akhirnya jadi terbiasa, jadi ahli juga. Sama halnya dengan Mbak ahli marah-marah. Marah-marah itu jadi ahli karena dia udah dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang ya, dalam jangka waktu yang lama. Gitu ya. Itu yang jawaban tentang yang pertama ya. Yang kedua, apa sih bedanya luka pengasuhan dan hutang pengasuhan ya? Bedanya adalah gini, kalau luka pengasuhan itu adalah dampak yang dirasakan si anak, ya. Nah, sementara dari sisi orang tua, ketika dia memiliki anak yang punya luka pengasuhan, maka si orang tua punya hutang pengasuhan terhadap si anak. Ya, jadi dampak yang dirasakan oleh si anak atau persepsi yang dirasakan oleh anak, ya, itu adalah luka pengasuhan. Sementara dari orang tua, dari sisi orang tua ya, ketika dia berhasil gitu ya, dia berhasil membuat anaknya memiliki luka pengasuhan, maka itu jadi hutang pengasuhan baginya. Ya. Bagaimana dikatakan dengan luka pengasuhan, bagaimana dikatakan dengan hutang pengasuhan. Ya itu ya yang barusan saya jelasin ya. Apa yang dilakukan orang tua sehingga jadi hutang pengasuhan sama anak. Nah, hutang pengasuhan atau luka pengasuhan itu muncul karena persepsi ya. Jadi kita stop dulu share-nya. Bentar. Ini ya. Jadi teman-teman semua nih, luka pengasuhan itu kenapa sih hadir gitu ya? Luka pengasuhan itu sama dengan persepsi ya. Persepsi buruk ya yang muncul dalam diri anak. Nah, kurang lebih begini ya. Dari diri anak terhadap orang tuanya, itu luka pengasuhan. Ya. Apakah pukulan, bentakan itu akan selalu membuat luka pengasuhan? Tidak ya, tidak selalu membuat luka pengasuhan. Selama dalam diri si anak ya, dalam diri si anak itu tidak muncul persepsi ya, persepsi buruk ya terhadap orang tuanya. Sesuatu dikatakan menjadi luka pengasuhan ketika dalam diri anak muncul persepsi buruk terhadap orang tuanya. Nah, apa-apa saja yang bisa membuat banyak hal gitu ya. Terkadang ada malah orang tuanya udah baik gitu ya, sebenarnya udah sayang gitu. Tapi si anak itu aja yang memiliki persepsi buruk. Contohnya ya, contoh nyata ada di Al-Qur'an gitu ya. Contohnya adalah
kisahnya Nabi Yakub alaihissalam. Ya, jadi Nabi Yakub alaihissalam itu punya banyak putra gitu ya. Dan salah satu putra yang diiriin ya oleh saudara-saudaranya adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam ya. Mungkin waktu kecil dulu belum jadi nabi ya, jadi Yusuf alaihissalam. Jadi Yusuf kecil ini diiriin ya oleh apa? Oleh saudara-saudaranya yang lain. Nah, kenapa kok diiriin oleh saudara-saudaranya yang lain? Itu ada di Al-Qur'an ya, saya lupa surat berapa gitu, tapi kurang lebih saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu bilang gini. Ya, dia merasa bahwa ayahnya itu membeda-bedakannya ya. Dia merasa mereka, karena dia nggak satu orang ya, karena mereka banyak gitu ya, karena ada mungkin 11 orang lah gitu ya. Mereka merasa bahwa ayah mereka itu lebih sayang kepada Yusuf. Nah, itu persepsi yang muncul ya dalam diri anak-anak Nabi Yakub alaihissalam. Nah, pertanyaannya, apakah Nabi Yakub yang salah asuh? Apakah Nabi Yakub membuat luka pengasuhan gitu ya? Ya tidak gitu ya. Insya Allah sebagai Nabi tentu sudah adil dan cinta. Tapi ini pembelajaran berharga buat kita. Nabi saja yang sudah memberikan cinta yang luar biasa, keadilan dan yang luar biasa, itu masih saja dipersepsiin buruk oleh anak-anaknya. Ya, apalagi kita gitu ya, apalagi kita manusia biasa gitu ya. Nah, caranya adalah kita gali, diskusi sama anak ya. Sering-sering nanya sama anak, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu sukai dari ayah, apa yang kamu sukai dari ibu, apa yang kamu nggak suka dari ayah, apa yang kamu nggak suka dari ibu gitu ya. Atau mungkin sebelum tidur sama-sama saling memaafkan gitu ya. Nah, hari ini mungkin ayah banyak salah sama kamu, ayah minta maaf ya. Kamu cerita aja kalau misalnya hari ini ada kesal sama ayah gitu. Nah, ini biar nggak apa, biar nggak jadi semacam tumpukan emosi yang tertumpuk ya, atau memendam dalam waktu lama. Ibu juga gitu sama anaknya habis menjelang tidur misalnya. Nah, hari ini kita udah beraktivitas ya di rumah aja gitu ya selama 1 hari. Tadi mungkin suara ibu ada yang keras, ibu mungkin nggak sengaja cubit kamu gitu ya, ibu mungkin nggak sengaja bedain kamu dengan kakakmu, ya apapun yang kamu rasain hari ini silakan cerita, sampaikan aja kamu nggak suka apa yang kamu rasakan, kesal, sedih, kecewa dan seterusnya. Nah, itu diajak ya anak untuk diskusi. Nah, ini cara untuk menghindari munculnya luka pengasuhan dalam diri anak. Jadi si anak diajak untuk mengungkapkan rasa, ya, belajar mengenali rasa dan mengungkapkan apa yang dia rasakan terhadap orang tuanya, ya. Dan orang tua jangan protes gitu ya. Jadi pas anaknya bilang, "Oh, ayah hari ini jahat." Ah, jahat gimana sih? Jangan gitu juga gitu ya. Terima aja, dengarin aja gitu ya. Dijadiin bahan evaluasi aja ke depannya, karena agar tahu persepsi anak-anak itu terhadap orang tuanya apa gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah orang tua sebagai manusia itu pasti nggak sempurna, pasti ada kekurangan. Nah, salah satu caranya untuk meminimalisir munculnya luka pengasuhan tadi ya, dengan cara dia diajak mengungkapkan perasaannya. Nah, selanjutnya adalah dengan mengisi tabung cinta anak ya. Nah, mengisi tabung cinta anak. Jadi dalam diri anak itu ada tabung cinta gitu ya, ada cinta diisi dengan cara apa? Dengan memberikan kasih sayang, dengan memberikan sesuatu hal yang istimewa, main bareng mungkin dengan anak, kasih anak kejutan, kasih anak hadiah gitu ya, bikin sesuatu, bikin anak itu ngerasa dia merasa paling istimewa gitu ya. Misalnya suatu saat dia diajak kemana gitu ya, itu dilakukan ya. Karena apa? Karena gini. Kita sebagai orang tua mungkin nggak bisa 100% benar-benar baik ya, bak malaikat, nggak bisa. Ya benar ya Bunda ya. Tapi kita bisa mengimbanginya. Artinya mungkin kita pernah nih kesal sama anak ya, pernah ngegas sama anak sekali. Ya tapi pastikan nih ya, kita bayar dengan kebaikan ke dia 4 kali. Ya, kebaikan itu bisa nemanin dia main, bisa nemanin dia ngobrol gitu ya. Bisa main bareng sama dia, sebelum tidur bacain cerita dan hal lain sebagainya ya. Jadi itu bisa dilakukan gitu ya. Agar apa? Agar dalam diri anak itu yang muncul, yang tumbuh adalah persepsi bukan ayahku jahat, bukan ibuku jahat, tapi adalah ayahku pahlawan, ibuku luar biasa gitu ya. Nah, kebaikan itu yang nempel gitu ya. Nah, jadi kalau tabung cinta dalam diri anak penuh, insya Allah yang jadi persepsi bagi anak adalah yang mayoritas dia dapatkan gitu ya. Jadi kurang lebih begitu ya, Bunda ya yang tadi bertanya.
Oke, sekarang kita masuk pertanyaan selanjutnya. Di sini ada nggak yang mau nanya di Q&A sini? Silakan diketik aja ya kalau ada. Kalau tidak ada, kita akan masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini satu pertanyaan aja 20 menit nih ya. Oke, nggak apa-apa ya, pelan-pelan kita bahas. Saya sering merasa ragu-ragu atas keputusan yang telah dibuat. Dan selalu tidak punya prinsip yang kuat dalam hidup. Sehingga sering terseret dengan prinsip yang dipegang oleh orang lain. Selain itu, saya selalu demam panggung dan tidak bisa mengutarakan isi hati dengan jelas. Apakah ini karena ketika kecil sering tidak diberikan kesempatan berbicara atau ego masa kecil selalu ditekan? Ya, terima kasih. Ya, penyebabnya bisa jadi itu, ya bisa jadi juga tidak ya. Walau alam ya penyebabnya. Nah, apapun lah penyebabnya di masa lalu seperti apapun, saran saya ya terima itu dulu. Maafkan mungkin kalau ada dari orang tua Mas atau Mbak ya yang memberikan mungkin kurang banyak kesempatan ya buat ngomong gitu kan, atau mungkin ego waktu kecilnya kurang ditekan gitu ya. Itu berdamai ya, terima dengan masa lalu. Ya kenapa? Karena masa lalu nggak bisa diubah ya. Tapi jika masalah Mas atau Mbak ya seperti ini, maka saya coba kasih saran ya. Yang pertama adalah soal public speaking, soal komunikasi, soal ngomong depan umum. Itu bisa dilatih, itu bisa dipelajari ya. Sekarang banyak kelas public speaking ya, banyak buku-buku buat buat bisa menyampaikan apa perasaan kita, apa hati kita, bagaimana kita menjadi orang yang disukai misalnya ya. Salah satu buku favorit saya ini nih ya. Bagaimana memenangkan teman dan menarik banyak orang. Ini karyanya Dale Carnegie ya, How to Win Friend and apa nih judulnya? Nggak kelihatan. Influence People ya. Nah, jadi kurang lebih gitu ya. Nah, ini bahasa Indonesia kok ya, meskipun judulnya bahasa Inggris. Ini isinya bahasa Indonesia, terbitan Gramedia. Teman-teman bisa cari buku ini ya kalau soal persoalan komunikasi ya. Itu bisa dilatih. Nah, yang kedua lah untuk prinsip-prinsip hidup. Kalau untuk prinsip-prinsip hidup, coba cari satu sosok mungkin ya, atau satu model gitu ya, yang bisa dijadikan mentor hidup. Jadi cari mentor hidup. Ya, jadi bergurulah ke orang itu. Jadi cari orang yang menurut Mbak atau Mas punya prinsip hidup ya bagus dalam hal kepemimpinan gitu ya, dalam hal keluarga dan sebagainya, ya berguru ke orang tersebut ya. Jadi muridnya dia. Ya belajar ke orangnya. Ya. Jadi itu ya paling saran saya ya. Mudah-mudahan membantu ya. Izin bertanya, udah ayah saya mempunyai basic pengasuhan cenderung kaku dan keras dalam mendidik. Ketika ada sesuatu yang tidak sejalan, beliau akan marah. Dan bisa saja tiba-tiba meledak-ledak, boom, enggak gitu kali ya, meledak-ledak. Sehingga saya sering menahan untuk tidak menangis dan malah terasa nyeri dada. Bagaimana caranya supaya saya tidak menurunkan sifat tersebut? Terima kasih, udah sama-sama. Yang pertama adalah alhamdulillah ini ya, berarti sadar gitu ya bahwa ayah mbak atau Mas memiliki cara yang mungkin kurang tepat ya dalam hal mendidik atau mungkin pengelolaan emosi. Ya bisa jadi itu dari proses pengasuhan masa lalu ya, kakek nenek mbak dan seterusnya. Itu kan sudah terjadi, sudah berlalu, dan kita pun berusaha untuk memaklumi, memaafkan gitu ya. Karena zaman dulu itu ya beda dengan zaman sekarang. Sekarang nih teman-teman bisa belajar gitu ya. Memulihkan luka pengasuhan. Ayo kita belajar, ada Zoom ya, belajar dari rumah ya sambil rebahan gitu ya. Atau mungkin ada yang sambil makan gitu ya. Atau mungkin ada yang sambil nonton TV gitu ya. Itu bisa hari ini, tapi zaman orang tua kita dulu nggak ada yang beginian. Ya, jadi zaman orang tua kita dulu, ilmu-ilmu pengasuhan, ilmu-ilmu parenting, ilmu-ilmu pernikahan, itu adalah sesuatu yang mahal banget harganya gitu ya. Atau hanya orang-orang tertentu yang memiliki keistimewaan tertentu yang bisa mengaksesnya. Beda halnya dengan zaman sekarang. Makanya kita perlu paham ya, perlu maklumi ya, kalau misalnya ya ada kurang-kurangnya lah di orang tua kita ya, kita maafkan gitu ya. Kita ikhlasin gitu ya. Nah, kedepannya gimana ya agar
tidak menurunkan sifat tersebut. Yang pertama adalah karena udah menyadari udah bagus. Yang kedua adalah ketika mengalami yang namanya kesal di dada gitu ya, atau bahkan sering menahan diri untuk tidak menangis atau malah terasa nyeri di dada. Nah, ini bisa dialirkan. Karena yang merasakan nyeri di dada, sesak di dada itu kan emosi yang dipendam ya atau ditahan. Nah, itu bisa dialirkan. Dialirkannya dengan cara apa? Dengan cara self healing. Ya, nanti di grup Telegram kita akan banyak bagi ya sharing seputar self healing ya. Nah, salah satu self healing yang bisa Mbak lakukan adalah dengan ambil pulpen, ambil kertas ya. Lalu bayangkan ya misalnya siang hari nih ayah marah-marah. Nah, malam harinya atau mungkin beberapa waktu setelah ayah marah-marah gitu ya. Lalu apa namanya katakan ya dalam diri ya, Bismillah hari ini saat ini saya mau melepaskan emosi negatif, kekesalan, kemarahan dan sesak yang ada dalam dada saya melalui coretan-coretan di kertas. Saya coret aja ya. Jadi seiring mencoret-coret kertas ya diimajinasikan bahwa emosi-emosinya yang negatif tadi mengalir. Itu bisa salah satu cara untuk mengalirkan emosinya. Atau dengan cara lain adalah dengan cara menulis ya. Jadi kalau misalnya nggak mau coret-coret, bisa juga dengan menulis, terapi menulis. Ya tulis apa yang dirasain, apa harapan, kekesalan, tulis aja. Wah, tulis semua. Nah setelah tulis, hancurin kertasnya, robek-robek kertasnya, lalu buang. Ya, jadi itu bisa dilakukan. Ya. Nah selanjutnya ya, mungkin Mbak Thomas perlu model baru. Nah di sini perlu lagi mentor. Ya makanya dalam kehidupan itu kan kita perlu ya punya beberapa guru ya, ada yang guru di bidang keahlian kita, pekerjaan kita, ada guru kehidupan kita misalnya. Nah, ini bisa cari guru atau mentor yang menurut Mbak Thomas bagus ya, bagus dia nih bagus responnya sama keluarga, orangnya bijak. Nah, guru atau mentor ini nggak mesti orang terkenal ya, nggak mesti tokoh, nggak mesti penulis ya, nggak mesti narasumber. Orang-orang terdekat dengan Mbak aja cari. Ya, tetangga, ya ustadz atau ustazah yang ada di kota atau daerah tersebut atau bahkan dari saudara sendiri ada yang bagus baik orangnya dari sisi emosi, pengendalian emosi baik ya dekatin aja, sering-sering bertamu ke rumahnya, sering ngobrol dengan dia, sering-sering minta nasihat gitu ya. Nah itu bisa dilakukan. Udah mau nanya, kalau kita merasakan luka pengasuhan, bagaimana cara memaafkan orang tua? Dengan berbuat baik kepada orang tua. Ya, jadi memaafkan itu adalah berbuat baik kepada orang yang mau kita maafkan. Caranya gimana memaafkan orang tua? Dengan berbakti sama orang tua. Seburuk apapun perilaku orang tua, ya, apalagi ya, seburuk apapun perilaku orang tua, ya maafin. Tetap berbakti kepada orang tua, tetap cintai orang tua. Ya, karena mencintai orang tua itu tanpa syarat. Mencintai orang tua itu apa adanya, gitu ya. Akibat dari orang tua yang keras, pernah memukul saya waktu kecil, membentuk pribadi saya yang mudah temperamental. Saya sadari sikap ini lahir dari pengasuhan orang tua saya dulu. Tapi saya menerima dan maafkan. Akan tetapi mengatasi sikap yang temperamen dalam diri saya sendiri menjadi PR besar yang harus saya atasi. Meskipun saya merasa akhir-akhir ini sikap temperamen ini sudah agak mereda. Tapi kalau ketemu pemicunya lagi, saya sulit mengendalikannya. Pertanyaannya, apakah saya memiliki luka pengasuhan? Meski saya sudah maafkan, apa yang harus saya lakukan untuk menghilangkan temperamen? Ya, jadi ada dua hal ya yang perlu dipahami berarti ya. Yang pertama adalah luka pengasuhan itu selesainya dengan cara apa? Dengan cara memaafkan ya, dengan cara ridho, menerima, memaafkan. Yang kedua adalah soal temperamen. Ya, kalau misalnya marah itu bawaannya mukul. Kalau misalnya marah itu bawaannya ngancurin barang. Kalau misalnya marah itu bawaannya pengen maki-maki orang. Itu adalah sebuah keahlian. Ya, itu adalah keahlian, itu kebiasaan yang sudah terbiasa dilakukan secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Nah, untuk mengubah kebiasaan bagaimana? Untuk mengubah keahlian tersebut, ya. Jadi saya katakan nih ya, Mas atau Mbak yang bertanya ini sudah memiliki keahlian ya, sudah terbiasa dalam hal temperamen ya, sudah memiliki keahlian dan sudah terbiasa dalam hal marah-marah. Nah, untuk mengubahnya bagaimana ya? Dengan melatih kebiasaan baru.
Ya, ini pemicunya kan udah ditemui ya. Coba kenali pemicunya. Nah, sekarang coba latih diri. Ya, misalnya nih, kalau besok saya ketemu dengan pemicu ini, biasanya nih saya melakukan ABCD. Ya, kan rumuskan kan ini ya. Jika bentar ya. Jika maka kan rumusnya kan begini ya. Jika titik-titik ya, titik-titik ini adalah pemicunya. Nah, ini adalah pemicunya. Maka titik-titik akan temperamental ya. Ini kan pola yang temperamental. Nah, gitu ya. Entah itu marah, banting barang dan sebagainya. Ini kan pola yang terjadi nih ya. Jika maka ini adalah pola yang terjadi. Ini udah ketahuan kan jika pemicunya apa aja. Nah, sekarang ya coba dilatih Mas ya atau Mbak. Jika pemicunya terjadi, maka saya akan melakukan apa? Ya. Bentar. Kok hilang ya? Nah, jika misalnya pemicunya muncul ya maka Mas atau Mbak akan melakukan apa? Nah, akan melakukan apa ini berarti adalah keahlian baru. Nah, keahlian baru atau habit baru gitu ya, atau kebiasaan baru. Ini yang dilatih. Ya, jika besok terjadi begini lagi, maka saya begini. Maka kata-kata yang akan saya ucapkan ini. Maka sikap saya seperti ini. Maka perilaku saya seperti ini. Maka respon saya seperti ini. Nah, itu disiapkan tuh setiap hari. Kalau bisa setiap hari latihan ya, menjelang tidur latihan gitu ya. Latihan depan kaca misalnya gitu kan. Nah, besok misalnya mau kerja. Di tempat kerja biasanya ada hal-hal yang memicu saya jadi temperamental. Misalnya rekan kerja, misalnya atasan. Nah, kalau ini terjadi besok, maka saya akan begini. Kalau ini terjadi besok, maka saya akan begini. Dilatih ya. Kalau biasanya mungkin bahasa tubuhnya kayak orang mau berantem gitu kan. Tapi coba kita latih misalnya bahasa tubuhnya kayak orang ramah gitu ya dan seterusnya. Nah, ini perkara latihan. Nah, bisa nggak sih dilatih? Bisa. Tapi apakah melatihnya instan? Tidak. Ya, tentu akan perlu waktu. Ya, perlu waktu. Karena apa? Karena ahli marah, ya keahlian marah ini udah dilatih dalam waktu yang cukup lama ya. Kalau misalnya usia Mbak atau Mas hari ini 22 tahun, berarti kan dari kecil nih udah terbiasa, udah jadi ahli untuk jadi marah-marah, berpengalaman selama 20 tahun. Ya, jadi ada orang yang berpengalaman marah-marah, jago marah gitu ya, ahli marah selama 20 tahun. Nah, sekarang kita mau bangun keahlian baru. Ya, berarti kita perlu sabar. Ya. Di sini perlu yang namanya apa? Memahami filosofi bambu Cina. Ya, filosofi bambu Cina di tahun-tahun awal pertumbuhannya itu pertumbuhannya sangat sedikit sekali, Ayah Bunda. Tapi baru masuk tahun ketiga, tahun keempat, kelima itu pertumbuhannya sangat cepat. Kenapa? Karena di awal-awal itu dia bangun fondasi dulu. Ya. Nah, dalam kehidupan kita, dalam melatih kebiasaan baru, melatih habit baru, itu kita perlu memahami seperti bambu Cina juga. Ya, karena bisa jadi di tahun-tahun pertama kita latihan, hasilnya kayak nggak ada gitu ya. Kok saya nggak berubah-berubah ya. Nah, banyak orang yang menyerah biasanya di tahap awal-awal ini. Ya, ketika kita terus berjuang, ketika kita terus berlatih, melatih keahlian baru, ya, maka insya Allah lama-lama akan terinstall dalam diri kita. Ya, dia akan jadi habit baru, dia akan jadi skill baru dalam kehidupan kita. Akhirnya kita bisa mengubahnya gitu ya. Jadi kurang lebih begitu. Bagaimana ibu saya masih marah kepada saya sebagai anak, masih marah. Saya sekarang usia 60 tahun, saya sudah melupakan masa lalu yang sangat kejam, tapi ibu saya masih marah ya. Masya Allah, ini Mas apa ibu ya? Bapak apa ibu ya? Ini yang jadi usia 60 tahun anaknya apa orang tuanya? Kalau misalnya Masnya yang usia 60 tahun sekarang gitu ya. Atau mungkin ibunya kali ya, kalau misalnya ibu yang usia 60 tahun sekarang dan masih marah juga ya dimaklumi aja gitu ya. Kenapa? Karena gini teman-teman semua ya, mengubah perilaku ya, mengubah kebiasaan itu adalah suatu hal yang berat. Jangankan bagi orang tua ya, bagi anak muda saja
Untuk mengubah perilaku itu berat, apalagi bagi orang tua yang mungkin usianya udah 60 tahun. Kalau orang tua udah usia di atas 60 tahun ya, kalau menurut saya sih ya udahlah, diaminin aja gitu ya. Dilihat, disabarin aja. Kenapa? Karena kalau mau berharap orang tua berubah cara perilaku dan seterusnya itu sangat berat gitu. Yang ada malah si anak akan kesal terus gitu ya. Jadi ya diikhlasin ya, diterima apa adanya gitu ya. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang, saya punya calon suami, orangnya agak egois gitu. Dia pernah bilang mau segera melamar saya tahun ini, insya Allah. Terus kemarin-kemarin ini saya tanya lagi kepastiannya, dia bilang belum bisa tahun ini. Setelah saya tanya-tanya sama dia punya masa lalu ditinggal nikah sama calonnya. Terus sampai sekarang dia berusaha untuk yakinin dirinya, tapi malah belum yakin dan belum siap untuk menikah. Padahal sebelumnya dia bilang udah siap ya, sekarang berubah lagi. Saya harus bersikap dan ngebantu dia supaya yakin untuk nikah dengan cara gimana, Kang? Oh iya, dia umurnya 33 tahun ya. Kalau masih calon ya, saran saya gini aja, Mbak, ya. Kalau misalnya ditegasin aja ya. Karena gini, membantu meyakinkan seseorang yang masih dalam masih trauma gitu ya dengan masa lalunya gitu ya, itu hal yang berat ya. Kalaupun mau dibantu lebih serius ya mungkin dia perlu datang ke psikolog atau terapis gitu ya. Dan itu butuh proses yang panjang. Nah, Mbak sebagai calonnya ya bisa memutuskan sebenarnya gitu. Yang pertama adalah memutuskan untuk terus ngikutin alurnya dia yang mungkin akan banyak drama nggak siapnya gitu ya. Tahun ini nggak siap, tahun depan nggak siap, dan nggak tahu entah sampai kapan nih gitu ya. Atau Mbak akhiri aja ya. Dan itu juga nggak masalah kok ya. Jadi kasih dia kepastian aja. Kalau kamu misalnya kamu ini nggak mau, nggak siap dan masih mau selesai dengan dirimu dulu, silakan gitu ya. Silakan kamu selesai dulu dengan dirimu, kita akhiri aja proses ini. Tapi kalau misalnya kamu mau segera menyelesaikan persoalan dengan dirimu, segera bangkit, segera move on dari masa lalumu, ayo segerakan pernikahannya gitu ya. Jadi orangnya ditegasin aja. Kalau misalnya dia memang siap, memang udah siap gitu, dia akan nyegerain. Tapi kalau enggak ya diakhiri juga enggak masalah gitu ya. Karena akan berat ya. Karena dia persoalan mungkin trauma atau seperti apa. Dan itu akan panjang ya prosesnya ya. Jadi lebih baik dia sendiri dulu mungkin dan sembuh dengan dirinya sendiri. Bagaimana cara mengobati luka pengasuhan yang sudah terjadi? Solusi dan saran agar kita bisa menjalani kehidupan dengan baik. Ya, yang pertama adalah sama halnya ketika kita punya luka nih di tangan kita di fisik. Ya, ketika kita punya luka di tangan kita di fisik, yang kita lakukan pertama apa? Menerimanya. Ya ikhlas ya bahwa oh tangan kita tersayat pisau gitu ya. Nah, ketika kita nggak ikhlas gitu ya atau mungkin penolakannya saya nggak mau tangan saya luka gitu. Yang ada apa? Nggak sembuh-sembuh ya karena nggak ada proses pengobatan kan. Karena yang ada kita malah mengeluhkan kenapa ini luka. Ya, sama halnya dengan luka pengasuhan. Kenapa kok saya punya luka pengasuhan gitu ya? Yang pertama terima dulu. Yang kedua adalah sadari ya, kalau udah sadar alhamdulillah. Yang ketiga adalah pelan-pelan ya, maafin kalau misalnya itu memang luka pengasuhan ya maafkan orang tuanya, berdamai dengan keadaannya dan latih skill baru ya yang tadi udah saya sampaikan ya. Dan jalani kehidupan dengan biasa gitu ya. Karena setiap orang itu ya memiliki luka lah ya dalam kehidupannya. Nggak ada orang yang benar-benar mulus kehidupannya ya. Kalau nggak dari orang tua luka pengasuhan atau ya bisa jadi dari orang lain gitu ya, bisa jadi dari pacar, dari mantan gitu dan seterusnya. Ya. Jadi kurang lebih begitu ya, Mbak atau Mas yang bertanya. Bagaimana cara memulihkan luka pengasuhan yang tidak hanya dialami saat kecil, tetapi sampai detik ini juga sesekali masih terjadi. Bahkan terjadi di depan keponakan-keponakan kami yang masih berusia 1,5 dan 4 tahun. Sebenarnya ayah sudah jauh berubah setelah kami dewasa. Perlakuan ke ibu juga. Tidak ada yang namanya main tangan lagi. Tapi secara verbal masih sering terlontar ketika kami beda pendapat. Salah menaruh sapu sendok, lupa mematikan lampu, atau hal-hal receh kalau anak zaman now bilang. Dan itu terjadi setiap hari, setiap kesempatan, setiap kami duduk bersama. Awal saya malu keluar rumah bertemu tetangga, tapi lama-lama terbiasa. Ya sudahlah, ayahku memang seperti itu. Ayah yang setiap kali berbuat kesalahan hampir tidak pernah mau mengakui dan mengucapkan kata maaf. Semoga dengan ikut cara ini saya jadi tambah ilmu. Ya, jadi caranya gimana ya? Caranya adalah dengan memperkuat
diri Mbak. Ya, jadi gini, ayah Mbak itu nggak bisa Mbak ubah, nggak bisa Mbak kendalikan, tapi bisa dipengaruhi. Nah, bagaimana caranya Mbak bisa mempengaruhi ayah Mbak? Ya dengan cara memperkuat diri Mbak. Ya, dengan cara memperkuat diri, ya lebih mudah memaafkannya. Ini udah benar sih ya, udah bagus ya. Ya sudahlah, ayahku emang seperti itu. Ini berarti udah nerima, udah ikhlas ya, sudah gitu ya. Bagaimana mungkin berdamai dengan kalimat-kalimat yang nggak enak mungkin keluar dari ayah Mbak gitu ya. Bagaimana mungkin kalau yang sebelumnya dimaknai itu sebagai kata-kata kasar, ya bisa diubah ya pemaknaannya itu menjadi ya sesuatu hal yang biasa ya, mungkin itu nyanyian gitu ya, atau mungkin itu komedi ya, suatu yang lucu gitu kan. Jadi nggak baper lagi ketika mendengar kalimat-kalimat tersebut gitu ya, nggak sedih lagi, tapi malah prihatin atau kasihan. Yang sebenarnya saat ini merasakan susahnya atau beratnya siapa sih yang perlu dikasihani? Ya sebenarnya ya Mbak ya, udah di usia yang sudah tua tapi masih berlaku seperti itu ya, kita nggak pernah tahu ya hal seperti apa yang mungkin di waktu masa lalu ayah Mbak rasakan sehingga membuat atau menjadikan beliau seperti itu saat ini. Artinya ayah Mbak pun adalah orang yang perlu untuk ditolong, orang yang perlu untuk dikasihani, ya orang yang perlu untuk disayangi. Nah, caranya gimana? Apa yang bisa dilakukan? Dengan sebanyak-banyaknya mengisi tabungan cinta beliau. Ya, dengan sebanyak-banyaknya memberikan kasih sayang, memberikan rasa cinta dan seterusnya. Kenapa selama ini kok kesal gitu ya, kok mudah marah, kok gampang marah? Karena bisa jadi orang-orang yang ada di rumah yang ngelihatnya meresponnya dengan kekesalan juga. Ya, jadi dalam diri ayah Mbak mungkin udah ada semacam keyakinan gitu ya. Orang ini udah benci kok sama saya, mungkin ada seperti itu. Saya nggak tahu ya, walau alam. Tapi biasanya sih ada yang seperti itu ya. Jadi si ayah itu dia udah ngerasa bahwa anak-anaknya, ponakannya, menantunya udah nggak suka sama dia. Ya udah terlanjur juga nih, orang nggak ada yang sayang sama saya gitu ya. Orang nggak ada yang peduli sama saya, misalnya ada perasaan itu mungkin. Ya. Nah, gimana caranya untuk menguranginya ya, meredakannya agar nggak demikian lagi ya? Menerima ya, ayahku emang seperti itu, tadi udah benar banget. Yang kedua adalah ya menghindari semaksimal mungkin pemicu-pemicunya. Nah, yang selanjutnya adalah dengan mengisi sebanyak-banyaknya kasih sayang ya, memberikan kasih sayang kepada ayah Mbak, memberikan perhatian, kepedulian gitu ya, apa makanan yang beliau sukai kasih, apa yang beliau inginkan ya penuhi ya, bahkan sebelum beliau meminta misalnya gitu ya. Kasih hadiah, kasih kejutan gitu ya. Pokoknya bikin senang lah gitu ya, bikin happy gitu ya, sehingga tabungan cinta beliau penuh dan beliau merasakan bahwa orang-orang sekitarnya sayang sama beliau. Ya, orang-orang sekitarnya peduli sama beliau. Nah, ketika sudah merasakan itu, insya Allah ya pelan-pelan akan berubah gitu ya. Mudah-mudahan membantu ya. Pak, saya sudah umur 60 tahun, tapi orang tua 78. Orang tua seolah-olah tak menganggap sebagai anak. Dua adik saya saja yang diakui anak. Bagaimana? Ya, kalau saran saya ya, ketika usia orang tua Bapak sudah di atas 70 ya, atau hampir udah mendekati 78 tahun ya, fokus berbakti aja ya kalau saran saya sebagai anak gitu ya. Karena saya nggak tahu entah apa penyebabnya kok sampai seperti itu, tapi yang penting begini ya, jadi gini, sebagai anak kepada orang tua kan itu memiliki kewajiban ya, tapi saya mohon maaf ya, karena saya jauh masih muda banget lah ya, pengalaman mungkin masih sedikit dibanding Bapak gitu ya, tapi ini sharing aja, mudah-mudahan bisa membantu gitu ya. Yang pertama adalah dengan cara ya fokus aja ke bakti kepada orang tua ya, apapun tanggapan dari orang tua, apapun yang dilakukan oleh orang tua, terlepas orang tua menganggap sebagai anak atau tidak gitu ya, terlepas orang tua marah atau enggak, ya diterima dengan ikhlas saja, dijalani dengan ikhlas, meskipun itu hal yang berat juga gitu ya. Tapi memang seperti itu ya, mungkin ujian yang Allah berikan ya, karena setiap orang itu kan memiliki jalan bakti kepada orang tuanya beda-beda ya. Ada anak yang mungkin berbakti sama orang tuanya harus belajar untuk memaafkan orang tua ketika mungkin orang tuanya ninggalin dia dari kecil, tidak bertanggung jawab padanya. Ada anak yang berbakti sama orang tuanya dengan cara ngerawat orang tuanya ya, orang tuanya sakit ya. Saya qadarullah punya paman ya. Paman saya sakit stroke gitu ya. Dan itu ya sepupu saya ngerawat orang tuanya yang ngerawat paman saya ini full time gitu ya, full time siang malam.
mandiin, nyuapin gitu ya, cebokinnya gitu ya. Itu hampir 24 jam. Ya karena kadang jam 12, jam 1 bangun terus minta sesuatu gitu ya. Dan itu terjadi bertahun-tahun gitu ya. Itu bakti anak kepada orang tua. Ya berat nggak hal yang demikian? Ya saya rasa berat. Ya, tapi lagi-lagi setiap anak kan punya jalan baktinya masing-masing. Ada anak yang mungkin berbakti sama orang tuanya dikasih ujian sakit sama Allah, tapi ada juga mungkin ya jalan bakti anak pada orang tua yang orang tuanya dikasih keistimewaan oleh Allah yang mungkin marah-marah dan sebagainya ya. Jadi begitu ya kurang lebih ya Bapak ya, semoga membantu. Nah, ini sudah kita lanjut lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, tolong beri saya nasihat dan arahan. Saya seorang perempuan yang memiliki luka pengasuhan dan belum menikah. Saya sangat selektif dalam memilih pasangan karena ada rasa takut salah pilih pasangan. Orang melihat saya perfeksionis dalam hal itu padahal cuma khawatir, termasuk sulit percaya dengan laki-laki. Kira-kira apa yang saya lakukan? Saya sudah coba untuk menghilangkan luka tersebut, tapi perasaan salah pilih pasangan tetap ada. Ya, yang pertama mungkin memahami ya kalau misalnya menikah itu bukan mencari pasangan yang sempurna gitu ya, tapi adalah mencari orang yang tepat untuk Mbak. Orang yang tepat untuk Mbak itu adalah orang yang dia bisa Mbak terima kekurangannya dan berdamai dengan kekurangannya. Ya, bukan orang yang nggak memiliki kekurangan sama sekali. Nah, jadi silakan saran saya yang pertama adalah coba dibuat kriteria jodoh. Mbak itu pengen pasangannya yang seperti apa kriterianya ya. Dan setelah itu ya tinggal fokus ya ikhtiar cari yang sesuai dengan kriteria tersebut gitu ya. Mudah-mudahan itu bisa membantu ya untuk dilakukan dalam memilih pasangan hidup gitu ya. Jadi begitu ya. Saya 44 tahun, anak kedua saya 10 tahun, selalu berbeda pendapat. Bahkan kalau disuruh pura-pura nggak dengar, sedang abah saya ke satu anak, sedangkan anak saya pertama 13 tahun sangat penurut, suka bilang terserah. Gimana cara mengatasinya? Kalau anak usia 10 tahun dan juga anak usia 13 tahun ini masih sangat mudah ya. Mudah untuk dibentuk, mudah untuk dilurusin ya. Tapi yang penting adalah yang kita mengenali ya. Jadi bapak atau ibu, ayah atau bunda memahami kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh anak usia segitu. Ya, anak usia 10 tahun dengan anak 13 tahun tentu berbeda kebutuhannya. Anak usia 10 tahun mungkin perlu didengarkan, ya, perlu diajak main bareng gitu ya, perlu dianggap kehadirannya. Nah, ini anak kok kalau disuruh pura-pura nggak dengar. Nah, coba dicek ya, dievaluasi selama usia 10 tahun ini dari dia kecil gimana ya hubungan ayah atau bunda kepada si anak ini. Apakah jarang interaksi gitu ya, atau mungkin nggak dekat atau gimana. Karena 10 tahun ya sikap anak di usia 10 tahun atau di usia 13 tahun itu sebenarnya adalah buah dari sikap orang tua kepada anak di sebelum usia tersebut. Ya. Nah, kalau memperbaikinya cenderung lebih mudah ya dibandingkan ketika anak udah di atas usia 15 tahun gitu ya. Apalagi ketika anak udah usia 20 tahun itu sangat menantang gitu ya tentunya gitu ya. Nah, caranya adalah bagaimana si ibu ini ya jadi si ayah atau ibu jadi pendengar yang baik aja dulu. Ya, apa sih yang dipengenin anak ini apa sih sebenarnya yang dimau anak sebenarnya apa? Dan berusaha untuk hadir ya bagi anaknya. Ya, karena bisa jadi dalam persepsi si anak ayah nggak peduli sama saya gitu kan. Bisa jadi ibu nggak peduli sama saya sehingga ya udah saya juga nggak mau peduli saya pura-pura nggak dengar, saya nggak mau gitu ya. Bisa terjadi hal tersebut. Makanya perlu ya buat ngecek ya persepsi anak pada kita. Ya caranya adalah seperti di awal ya tadi saya sampaikan dengan cara menanyakan apa yang dirasakan anak, apa yang diharapkan anak gitu ya. Dan seterusnya ya. Saya dulu tidak dekat dengan ayah bunda. Apa akibatnya saya jadi kaku sama anak-anak? Tergantung ya, bisa jadi kaku, ya bisa jadi tidak ya. Kalau misalnya sekarang ya saat menjadi orang tua, Mbak atau Mas belajar untuk dekat sama anak-anak, belajar untuk main sama anak-anak, insya Allah nggak akan jadi kaku ya. Adik-adik saya sampai sekarang belum menikah karena sempat ada masalah ketika
ibu kami menikah lagi. Ibu tidak jujur kepada kami anak-anaknya dan hal ini mengakibatkan adik bungsu kami atau perempuan memiliki sakit hati kepada ibu kami. Bagaimana cara luka hati adik saya yang bungsu ini? Ya, yang pertama adalah diajak adik bungsu Mbak ini untuk memaafkan, untuk menerima ya sikap atau perilaku ibu Mbak. Ya mungkin dengan ibu pun bisa ketemu ya ngobrol bareng. Kenapa kok ibu nggak ngasih tahu ya? Karena bisa jadi si ibu sebenarnya pengen ngasih tahu ya, tapi ada kekhawatiran juga ya, ada takut juga anaknya nggak ngizinin, anaknya menolak gitu kan. Tapi di sisi lain si ibu Mbak ini memiliki kebutuhan juga ya untuk menikah gitu ya. Butuh secara biologis atau mungkin butuh teman pendamping hidup gitu ya. Nah kadang mau ngasih tahu ke anak berat gitu ya, nggak tahu caranya, bisa jadi nggak tahu cara gimana ngobrolnya. Kalau dikasih tahu nanti anak-anak takut menolak, ya sehingga pada akhirnya memilih untuk diam saja, ya. Nah, jadi coba ngobrol bareng dengan ibu dan saling memaafkan gitu ya. Cara menghadapi anak yang susah diatur, Ustadz. Yang pertama adalah ya, semua anak itu mudah kok diatur ya. Jadi persepsi kita dulu nih sebagai orang tua diperbaiki. Ya, nggak ada anak yang susah diatur, nggak ada anak yang sulit diatur. Yang kemungkinan terjadi adalah pertama, ya kemungkinan orang tua mungkin nggak dekat sama anak dari anak itu kecil, ya. Atau mungkin kemungkinan kedua ya orang tua cuman ngasih perintah doang sama anak gitu ya, sehingga bagi si anak orang melihat mempersepsikan orang tua ya tukang ngasih perintah ya, jarang main bareng mungkin ya, jarang dengerin curhat anak, jarang nanyain ke anak apa anak yang kamu rasakan gitu kan, apa ya anak yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan, kamu gimana ngelihat ibu, kamu gimana ngelihat ayah, ya mungkin jarang melakukan hal tersebut gitu ya. Nah, itu biasanya yang terjadi. Ya, jadi ketika anak susah diatur itu bukan anaknya yang susah diatur ya, tapi mungkin orang tua yang masih perlu belajar cara dekatin anaknya ya. Karena anak itu kan sebenarnya bukan bukan gembalaan ya, bukan hewan gitu yang diatur, jadi nggak perlu diatur. Ya sebenarnya anak itu cukup didekatin, ketika hatinya udah nyambung dengan hati orang tua, itu akan mudah untuk diobrolin, akan mudah diajak diskusi, akan mudah diajak ngomong gitu ya. Nah PR-nya adalah bagaimana orang tua dan anak ini bisa connect hatinya. Nah gimana agar connect ya, orang tua hadir terhadap anaknya ini. Ya jadi nggak hanya anak itu nggak hanya cuman dengerin perintah doang ya dari orang tuanya. Lakuin ini, rajin begitu, kamu harus begini, kamu harus begitu. Ya kalau bisa coba ya lakukan aktivitas-aktivitas receh ya sama anak gitu ya. Misalnya main bareng gitu ya, main bola bareng, main petak umpet gitu ya. Atau kalau anaknya udah beranjak remaja ya permainan yang disukai anak misalnya itu bisa dilakukan ya sebagai jalannya. Oke, udah selesai ya 12 pertanyaan di sini. Sekarang di sini di Zoom-nya kalau ada yang mau nanya silakan ya. Benar orang tua saja meninggalkan saya dari kecil tetapi saya berakti, tapi orang tua tetap saja seperti tidak berarti gitu. Jawabannya kok tidak berarti gitu, jawabannya semua kok mengenai saya. Iya, kenapa kok jawabannya mengenai yang bertanya ya? Karena yang bisa saya pengaruhi ya ketika teman-teman bertanya atau bapak ibu ayah bunda bertanya di sini kan yang bertanya ya. Saya mungkin nggak bisa ya mempengaruhi orang tua gitu ya, orang tua bapak ibu atau mungkin pasangan ayah bunda. Ya makanya ketika ada yang bertanya jawabannya saya lebih menyarankan kepada yang bertanya melakukan hal ini gitu ya. Jadi kurang lebih begitu ya. Mohon maaf ya apabila ada salah paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz. Izin bertanya, saya punya anak satu, tapi anak saya setiap berbicara dengan ayahnya, anak saya selalu menangis. Seperti ada rasa ketakutan, padahal kita sudah menanyakan kenapa, tapi tidak menemukan jawaban. Tapi masalah marah atau kasar tidak pernah. Malah kita selalu berusaha mengabulkan keinginannya. Gimana ya Ustadz supaya anak saya bisa dekat dengan kita? Ini anaknya usia berapa ya Ibu ya? Mungkin bisa kasih tahu ya anaknya. Pas banget penjelasannya. Makasih. Makasih ya sama-sama Pak. Ya semoga bermanfaat ya.
Anak nggak dekat atau anak nangis sama orang tua. Oh, anak usia 9 tahun. Anak usia 9 tahun saya nggak tahu ya penyebabnya gimana dari awal, apakah dekat atau tidak. Tapi yang mungkin bisa bunda dan ayahnya lakukan adalah coba diajak main ya, diajak hal-hal yang seru-seru gitu ya. Ini tadi ketika ditanya ya, setiap berbicara dengan ayahnya anak selalu menangis ya. Nah, bisa jadi ya dalam persepsi anak yang perlu digali ya. Kenapa kok dia nangis ketika ngomong sama ayahnya? Karena bisa jadi dalam persepsinya itu ayahnya ini kalau datang, kalau hadir mungkin ya ngasih perintah atau apa ya, saya nggak tahu detailnya gimana dalam kehidupan keluarga ayah bunda gitu ya. Tapi kenapa anak nangis, kan artinya di sana terlihat bahwa si anak takut ya. Bisa dia muncul takut gitu ya. Jadi ada persepsi yang mungkin dalam diri anak yang muncul ketika ketemu dengan ayahnya. Nah, kalau ketika ditanya, oh anaknya kok susah buat ngomong jujur gitu ya. Nah, berarti coba cara bukan dengan pertanyaan ya, tapi dengan cara PDKT dulu nih sama anaknya ya, misalnya sering main ya. Misalnya kalau selama ini si ayah luangin waktu buat anak sejam sehari, coba deh ditingkatin ya. Jadi 2 jam dalam sehari. 2 jam dalam sehari itu main bareng ya, bercanda gitu ya. Mungkin itu yang itu yang bisa dilakukan gitu ya. Oke ya bunda semua, bapak ibu semua ya, alhamdulillah ini sudah sudah jam 8:30 ya. Kita cukupkan sampai di sini ya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan tidak puas ya. Karena kalau puas artinya berhenti belajar, tidak puas terus belajar. Masya Allah, saya apresiasi tadi ada bapak usia 60 tahun masih mau belajar ya sama anak muda ya yang umurnya baru setahun jagung ya. Saya makasih banyak ya Pak udah hadir ya, udah percaya gitu ya. Jadi mudah-mudahan jadi bermanfaat untuk kita semua. Ini Bapak apa Ibu tadi ya? Mungkin Ibu ya sepertinya ya. Mohon maaf gitu ya kalau ada salah dan kurang ya. Oh ya Ibu, ya terima kasih Ibu udah hadir ya. Semoga bermanfaat ya. Ini ada terakhir ya, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum, izin bertanya. Saya orang tua usia 33 tahun, punya anak usia 7 tahun dan 5 tahun. Merasa sangat mudah temperamen pada anak. Habis marah saya menyesal, terus minta maaf dan kayak gitu. Terus saya diskusi sama teman lain, mungkin ada luka pengasuhan. Gimana caranya untuk saya mengobati luka tersebut ya? Nah, caranya adalah tadi ada ya, mirip pertanyaannya tadi ada sepertinya. Apa jangan-jangan yang bertanya di Google Classroom tadi nih ibunya sama. Nah, ini ya. Simpelnya gini, yang pertama adalah dengan berdamai ya dengan masa lalu, dengan memaafkan, lalu dengan merancang ya respon baru ya ketika si anak memicu munculnya amarah. Ya. Ketika anak terpicu muncul amarah dalam diri anak melakukan pemicu ya yang membuat ibu marah misalnya gitu ya. Maka dilatih itu respon barunya. Misalnya kalau hari ini responnya marah-marah, coba belajar besok gimana gitu ya. Nah, melatihnya bisa dilakukan saat sendiri misalnya gitu ya. Saat sendiri suka ditulis misalnya kalau anak saya melakukan ini saya akan respon seperti ini gitu kan. Nah, itu bisa dilatih dengan hal tersebut ya. Mungkin begitu ya ayah bunda semua ya, Masya Allah semuanya terima kasih ya udah hadir, semoga bermanfaat ya. Ini rame malam ini dan insya Allah mudah-mudahan Selasa malam depan kita belajar lagi ya dengan tema yang lain tentunya, tapi mudah-mudahan bisa membantu hubungan pasangan suami istri menjadi lebih baik. Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.